Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Nah, sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman saya terlebih dahulu yang terdiri dari Ana Suhaila, Mila Berliana Budianoval, saya sendiri Nafitra Disukma, lalu ada Feriza Khairunisa, dan yang terakhir ada Heri Suhendri. Nah, langsung saja ke materinya. Jadi di sini tuh terdapat beberapa tahap perkembangan keluarga, mulai dari yang pasangan baru menikah, lalu dengan kelahiran anak pertama, dan keluarga dan kelompok kami itu berfokus pada keluarga dengan tahapan anak usia sekolah, yaitu di mana keluarga ini memiliki anak dengan anak di usia 6 tahun dan akan berakhir pada usia 12 tahun. Nah, di mana keluarga ini mencapai jumlah keluarga maksimal sehingga memiliki kesibukan dan rutinitas masing-masing dan minat tersendiri gitu. Jadi mencapai puncak kesibukan gitu. Nah, di sini apa saja tugas-tugas yang harus dikerjakan atau yang terdapat di dalam keluarga tersebut, yaitu pertama, mensosialisasikan anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan mengembangkan hubungan dengan teman sebayanya. Jadi di sini keluarga juga memiliki peran, yaitu untuk mensosialisasikan anak, mengenalkan dengan lingkungan, dengan teman-teman sebayanya, dan juga sudah masuk di usia sekolah gitu. Jadi sudah mensosialisasikan dan membimbing anaknya untuk di sekolah juga gitu. Lalu mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan. Jadi di sini juga tahap perkawinan atau keharmonisan keluarga tersebut juga sangat mempengaruhi oleh anak itu gitu. Kalau keluarganya mungkin sering bertengkar dan memiliki masalah, itu akan berimbas juga dengan anaknya gitu. Lalu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga, ya salah satunya untuk memenuhi kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan, lalu juga ada kesejahteraan yang lain gitu. Mama bisa membelikan alat tulis anaknya untuk sekolah, seragam sekolah, dan lain sebagainya. Nah, menurut anak, untuk mencapai pengembangan daya intelektual, menyediakan aktivitas untuk anak, lalu memberikan perhatian tentang kegiatan sosial anak, pendidikan, dan semangat belajar, tahap mempertahankan hubungan yang harmonis dalam perkawinan, lalu ada menyediakan aktivitas untuk anak, menyesuaikan pada aktivitas komunitas dengan mengikutsertakan anak. Di sini maksudnya itu jika ada kegiatan keluarga, perkumpulan keluarga, mungkin ada arisan keluarga atau ada acara keluarga, nah anak itu lebih baik diikutsertakan saja, karena dengan seperti itu bisa menjalin hubungan dengan keluarga lebih baik, bisa berkenalan dengan anggota keluarga yang lain, dan bisa bermain dengan anak usia yang sama dengan dia gitu di keluarga tersebut. Nah, lanjut saja. Di sini ada masalah-masalah nih yang sering dihadapi oleh keluarga dengan anak usia sekolah. Di antara itu ada kesulitan belajar. Nah, ini biasanya juga dialami oleh orang tua dan anak itu, sama anak yang lagi ada kesulitan mengerjakan tugas sekolah, namun karena orang tuanya sibuk dengan rutinitasnya mereka gitu, jadi kurang untuk mengawasi anaknya ketika belajar di rumah, ataupun setidaknya menanyakan gimana aktivitas di sekolahnya hari ini dan tugasnya dan lain-lain. Lalu ada gangguan tingkah laku, ada perawatan gigi yang tidak adekuat, kekurangan nutrisi karena kurang nafsu makan, lalu ada penganiayaan anak hingga adanya penyakit menular atau infeksi. Ini biasanya juga disebabkan oleh orang tua yang dia terlalu banyak di luar rumah, aktivitasnya padat, dan terkadang juga biasanya kan kalau orang tua sakit biasanya nanti anaknya juga ikut gitu kan, ketularan gitu, karena daya tahan anak tersebut juga belum terlalu kuat gitu kan. Nah, lanjut, di sini ada beberapa intervensi yang bisa diberikan atau dilakukan oleh tenaga kesehatan, terutama untuk perawat itu sendiri dalam menghadapi keluarga dengan tahap perkembangan anak usia sekolah. Itu ada penyuluhan kesehatan, lalu ada kolaborasi dengan pihak kesehatan. Jadi tidak menutup kemungkinan jika melakukan penyuluhan itu juga sekalian berkolaborasi, jadi sekalian ngecek apa kesehatan dari keluarga tersebut gitu, menanyakan riwayat kesehatan dari keluarga tersebut gitu. Nah, di sini juga ada asuhan keperawatan pada keluarga dengan anak usia sekolah dengan gangguan nutrisi. Nah, di sini kelompok itu ingin menjelaskan tentang struktur keluarga dan juga fokus pada struktur keluarga dan fungsi keluarga. Nah, jadi saya bacakan saja resumnya. Jadi yang keluarga yang kelompok ambil
itu merupakan keluarga inti. Keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan juga anak. Nah, ayahnya bernama Tuan H dengan usia 42 tahun, bekerja sebagai pedagang. Lalu ibunya atau istrinya bernama Nyonya E, usianya juga sama, 42 tahun, dan memiliki satu orang anak, yaitu anak S di usia 11 tahun. Ini masuk usia SD ya. Jadi keluarga itu terdiri dari keluarga inti, beragama Islam, dan termasuk keluarga yang berkecukupan gitu, memiliki rumah yang sudah permanen, lalu sudah berkeramik juga, terdapat sanitasi yang baik juga dan ventilasi yang baik. Nah, langsung saja di sini di resumenya itu si Bapak H dan Ibu dan Nyonya E ini mengeluhkan anaknya yang sulit makan dan lama-kelamaan itu mengalami penurunan berat badan atau semakin kurus. Nah, di sini langsunglah diambil diagnosa tentang risiko kekurangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, karena memang penurunan berat badannya itu belum signifikan ya. Nah, di sini saya langsung saja pada struktur keluarga yang memang sudah dikhususkan, dijelaskan oleh kelompok 2. Nah, di sini ada struktur keluarga. Yang pertama itu ada pola komunikasi keluarga. Keluarga saling terbuka satu sama lain. Jika ada masalah, maka lebih untuk didiskusikan dengan keluarga gitu. Makanya bisa disimpulkan bahwa pola komunikasi keluarga di keluarga ini tuh baik ya. Maksudnya ada komunikasi, ada diskusi gitu. Lalu ada struktur kekuatan keluarga. Nah, struktur kekuatan keluarga ini keluarga Bapak H ini lebih menekankan kepada kepada istrinya untuk memberikan keputusan. Jadi tugasnya Bapak H ini hanya untuk mencari nafkah, dan untuk keputusan-keputusan yang lain itu diambil alih oleh istrinya gitu, Nyonya E. Lalu ada struktur peran. Nah, perannya itu Bapak atau Tuan H ini sebagai pencari nafkah, Ibu E itu sebagai ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anaknya yang sekarang di usia sekolah dasar ya. Lalu nilai dan norma budaya. Nah, keluarga Tuan H ini menerapkan aturan-aturan sesuai dengan ajaran agama Islam yang baik dan masih menjalankan dan taat untuk aturan agama. Jadi masih beribadah berjamaah dengan keluarganya. Jadi masih baik ya dalam menerapkan nilai dan norma budayanya. Lalu di sini ada fungsi keluarga. Yang pertama ini ada fungsi afektif dan yang kedua ada fungsi sosial. Afektifnya itu seluruh anggota keluarga itu saling menyayangi satu sama lain. Tempat tinggal saudara-saudara masih sangat berdekatan, sehingga apabila ada yang sedang sakit maka mereka akan saling membantu. Maka disimpulkan bahwa keluarga ini fungsi afektifnya baik ya, karena masih bisa bersilaturahmi, selain keluarganya yang harmonis juga bisa bersilaturahmi dengan anggota keluarga yang lain. Lalu ada fungsi sosial. Fungsi sosial keluarga ini tuh menjalin hubungan yang baik dengan tetangga dan juga dengan saudara-saudara yang lain. Berarti sosialisasinya baik dan mengizinkan anaknya untuk bermain dengan tetangga-tetangga di sekitaran rumahnya yang seusianya dia. Makanya diajarkan untuk sosialisasi kepada tetangga-tetangga. Dan mohon maaf sebelumnya, kami dari referensi kami tidak terdapat fungsi reproduksi, sehingga kami tidak bisa menerangkan keluarga ini masih mengikuti masih berkonsultasi masalah perihal KB atau tidak. Nah, di referensi yang kami peroleh tidak ada fungsi reproduksi di sana. Jadi kami mohon maaf selaku kelompok jika terdapat kekurangan atau mungkin masalah dalam referensi yang kurang gitu. Nah, di sini juga ada beberapa poin-poin yang akan dijelaskan oleh kelompok lain. Lalu di sini terdapat diagnosa keperawatannya tadi ada resiko ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, lalu ada total scoring, ada intervensinya gitu. Kebanyakan dia lebih ke melibatkan keluarga ya, karena kan kalau kita mengambil asuhan keperawatan kepada anak gitu kan pasti anak juga lebih nyaman dengan orang tuanya, dengan ibunya gitu. Nah, sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin ditanyakan silakan di komentar di kolom komentar pada Classroom. Terima kasih.